Omawi Kenamastu nama sidam Omano Badrah Kertayanto Swata Wiguna. Semoga pikiran yang baik, yang suci, yang bersih datang dari 8 penjuru mata angin dan memberikan sinar sucinya kepada keluarga kami yang ada di Bojodadi Poncokresno. Ini pura Candi Bentarnya dengan bermotif lama sih, antara campuran dengan seni Bali dan versi Jawa yang saya buat. Ada karang cure atau karang peksi. Karang peksinya saya buat Songgoratu karena berharapan jiwa penerus kita nanti menjadi orang-orang yang besar. Dan sini ada tapel gajah atau kerang gajah. Karang bumbunya belum saya buat, nanti di sini kawitan pembuatan candi versi Jawa yang saya buat. Saya menggunakan, kalau di Saudara Bali disebut dengan gajah mina. Kalau di Jawa disebut dengan Makara Candi. Ini penguasa laut dengan tema Makara Candinya. Simbol anak kecil laksana saya, anak kecil membawa beban. Ini Makara Candinya. Candi Bentar Pawedal atau yang untuk keluar pekarangan rumah. Kawitan saya membuat candi ini 2019 karena berawal dari mimpi, dan di situ saya melihat almarhum atau Atmo Suci leluhur saya. Di situ kepanasan dan ada yang kehujanan, hanya berteduh di bawah pohon beringin. Hanya setiap saya tidur mimpinya bertemu dengan leluhur terus. Hanya saya memutuskan untuk membuat candi dengan versi Jawa. Awalnya pro dan kontra sih saya membuat bangunan ini karena beda dengan yang lainnya. Sempat saya disisihkan, dibilang orang aneh, orang gila, membuat candi semaunya. Saya dengan tema apa yang saya pikirkan dalam hati, terus saya tuangkan dalam bentuk seperti ini. Kayak ini saya sebut dengan Candi Perdanyangan. Di sini saya sebutkan selipkan Makara juga. Ini saya sebut Perdanyangan atau Pepunden karena saya mempunyai leluhur di tanah Lampung, Sumatera, dan tanah Jawi. Hanya saya membuat candi ini semoga bisa untuk tempat tinggal Atmo Suci leluhurku, biar nggak jadi sukmo ngumboro, biar nggak ngumboro kemana-mana, biar ada tempat untuk Atmo Suci leluhur. Ada karang gajah dengan rincian suluran kepakisan, ada suluran dengan tema Jawa. Di sini ada aras kembangnya, terus ada karang bume, ada mata dewanya, ada karang peksi. Saya buat karang peksi, ada karang simbar atau janggitan. Nah, tidak lupa saya membuat dengan karang bumenya dengan kala, biar semoga bangunan ini tidak kemakan waktu atau zaman. Saya selipkan juga di sini jenggeran dengan versi suluran Jawa. Terus naik ke atas
saya sebutkan Linggayoni atau simbol ibu bumi Popo Akoso yang di atas itu disebut stupa atau Linggayoninya. Mungkin masih banyak kekurangannya, cuman biar saya tidak menghantui dalam pikiranku, makanya saya bertekad. Modal saya hanya niat dan tekad sih. Saya punya niat dan tekad. Saya emang orang nggak punya, tapi dengan niat dan tekad bermodal dari bunga, dari tanaman yang saya manfaatkan dari lingkungan rumah, sehingga tercipta dari ngeruak pondasi dulu 2019. Prosesnya saya kerjakan sendiri bersama ada yang membantu, Mas Sancong dengan Kang Sirun, karena terkadang saya lupa dengan kiong kalkulnya, terkadang seluruhannya saya lupa. Hanya sambil mengingat-ingat pelajaran lama yang saya dapatkan, akhirnya terbentuklah suatu candi bentar seperti ini. Saya nggak ngurusin orang ngomong apa, yang penting saya yakin, saya punya keyakinan hanya demi memberi tempat tinggal pada leluhur istri. Saya tinggal di Bojodadi, desa Bojodadi Pesawaran. Ini saya tinggal ikut istri karena saya tidak punya tempat tinggal. Hanya saya bangun, saya sebagai membakti kepada leluhur istri karena saya dikasih tempat tinggal di sini. Dengan punya tekatan, saya nggak mau memikirkan ini leluhur istri, ini leluhur cadar, enggak. Yang penting saya bisa membangun tempat untuk para mau suci leluhurku. Ketimbang saya dihantui dengan mimpi-mimpi tersebut, akhirnya saya wujudkan seperti ini. Ini Candi Rong Telu. Banyak yang bilang saya ini orang gila, orang aneh. Tapi enggak, saya ini sempat saya disisihkan dan dikucilkan. Saya nggak minta bantuan dengan siapapun. Saya bangun sendiri, donaturnya saya gali dengan saya bermain burung, ayam, tanaman. Akhirnya terbentuklah, saya kumpulkan dari 2019 sampai sekarang. Ini Padmasari. Padmasari, suatu saat nanti seandai kata saya mempunyai keturunan dan garis keturunan udah banyak, kalau nanti debat Padmasari kan tinggal ngasih bedawang nala dan naga Ananta Basuki dan Ananta Beganya di sini. Memang saya selipkan tempat. Ya, siapa tahu dengan kemajuan zaman nanti garis keturunanku bertambah banyak, bisa nyungsung di sini, dan siapa tahu nanti para umat yang ada di Nusantara bisa singgah dan bisa tanggil ke sini. Harapan saya nggak mau memusingkan, saya berdiri di tanahku, karena saya nggak punya tanah. Saya hanya numpang dengan Sang Hyang Widi di sini. Juga kebetulan saya nggak punya tanah. Akhirnya saya membangun pura ini di tempat mertua, bagian yang diberikan mertua pada istriku dan dapat izin beliau. Akhirnya saya membuat Candi Rong Telu dengan versi Jawa. Maaf, coretannya masih kaku. Ini yang saya luangkan dalam pikiranku, saya tuangkan dalam bentuk seperti ini. Ada karang gajah dengan versi sendiri, dengan sulurannya, dengan alas kembangnya, dengan terapainya, dengan karang bunga dan karang batu. Saya hanya orang biasa, saya tidak sekolah, jadi
Ya, hanya seperti ini. Di situ ada Garuda Wisnu yang kita buat sendiri dengan ala-ala saya sendiri. Karena saya nggak tahu kapan saya akan dipanggil dengan perjalanan nanti. Seandainya kata saya membuat rumah masa depan, saya anggap ini rumah masa depanku nanti. Seandainya kata saya sudah selesai di alam dunia dan kembali ke alam sunyarwi atau alam bajra atau alam gelanggengan, ya saya nggak seperti leluhurku. Suatu saat mungkin akan jadi tempat peristirahatanku nanti di sini. Mungkin di sinilah tempatku nanti, rumah masa depanku. Ini untuk leluhur istri yang mempunyai tanah ini, karena saya memberi penghormatan pada beliau, karena saya bisa diizinkan tinggal di sini dan saya membuat tempat ini. Suatu saat nanti semua leluhurku akan singgah di sini dan menetap di sini. Di sebelah kanan. Mungkin ini hanya yang saya rasakan, tapi tidak tahu. Yang mungkin saya tetap ingin menjadikan tempat ini. Semoga aja bisa untuk memberi percontohan untuk saudara-saudara umat Jawa yang ada di Lampung, bisa membuat wewangunan versi Jawa yang seperti saya ini. Mungkin agak berat, tapi ya dengan keterbatasanku ya seperti ini awalan membuat coretannya. Terkadang saya tersenyum sendiri, terkadang capek, lelah pikiran, lelah hati, tapi saya tetap konsisten untuk menyelesaikan pewangunan yang saya buat ini. Ya, semoga aja sinar suci Ide Betara Sang Hyang Widi dan para dewa-dewa dan para atma suci leluhur memberikan keanugrahan pada saya dan kemudahan rezekinya. Ini nanti yang saya buat gedung sucinya untuk sarana dan peralatan sembayangan nanti, untuk wastra, payung. Nanti akan saya di sini saya buat joglo, sebuah jogloan dengan tumpeng, sundukan, dengan sarana seadanya, original pribadi. Dana yang saya dapatkan original pribadi dan dari ngolah rasa, ngolah jiwa. Ini yang saya sebutkan perjalanan urip atau lakon urip. Ini kakek oyutku yang dari Jawa, disebut dengan hobinya beliau dengan burung perkutut. Ini kakekku yang dari Solo, kakek Oyut Sutorejo Pawiro. Ini bapak yang hobinya ayam, menurun pada bapakku dan menurun kepada saya. Nggih. Ini saya selipkan relip perjalanan saya dengan istri waktu perjalanan Minangkori, jelajah dusun atau jelajah Nusantara. Di sini 2017 saya memimpikan di kampung saya bermimpi sebelum kejadian di sini. Saya memimpikan sapi itu ucul dan keluar pedot. Ugerannya putus ini tali keluwe. Akhirnya dia masuk ke pura itu dalam mimpi itu yang saya lihat. Dan saya tuangkan di sini dan sapi itu
Saya pegang sendiri tapi nggak ada yang membantu. Akhirnya merusak semua beban yang di dalam. Itu hanya mimpi di 2017. Saya selipkan relip di sini karena dulu saya tidak punya sawah, tidak punya ladang, akhirnya saya berdagang seadanya di pasar. Akhirnya saya berumah tangga bersama istriku, Tri Susanti, yang mau mendampingi dengan segala kekuranganku. Dan akhirnya menginjak Grahasta. Ini rumah sederhanaku. Saya tinggal bersama istriku yang dipenuhi dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan bersama ayam, karena saya hobi ayam dan burung. Ini setelah saya berumah tangga Grahasta, terus saya memimpikan Mbah Boyo dan Mbahku Mbok Sarinem dengan kaki naja. Itu kepanasan, saya bermimpi berulang kali seperti itu. Terus akhirnya saya ingin membuatkan tempat. Dari bujang saya ingin membuatkan tempat, tapi akhirnya terlaksana setelah saya menikah. Dengan bermodalkan dari pucukan atau setekan dari kimeng atau beringin, saya buat bonsai. Akhirnya saya bisa mendirikan suatu bangunan. Berawal dari saya menjual bonsai, menjual burung, hanya saya bisa membuat candi. Ini istriku dan anakku yang selalu mendoakanku dan berharap suatu saat saya pergi, dia yang terutama mendoakan saya selamat dan diberikan kemudahan rezeki. Ini beliau salah satu para guru saya, guru Nabi yang ada di Lampung dan ada di Jawa sebagai gambarannya, dan ada yang di Bali. Saya tuangkan, saya selipkan di relip ini. Akhirnya bisa terbentuk bangunan seperti ini. Mungkin beda dengan yang lainnya, tapi saya angkat budaya Jawanya, ada budaya Balinya. Karena saya belajar di Bali, tapi saya menekuni di Jawanya untuk mencari beberapa konsep yang hilang yang di Jawa. Saya temukan dengan saudara yang ada di Bali. Akhirnya terbentuk seperti ini bangunannya. Mungkin kelihatan aneh. Dan di sini ada 7 bidadari. Dalam suatu kehidupanku saya di luar sana pasti ada gangguan. Saya gambarkan sebagai 7 bidadari untuk menguatkan tingkat sadar kita. Dan di sini saya selipkan Arjuna Tapa, relip ini. Dan saya selipkan juga Arjuna Wiwaha. Kalau saya lebih arah ke sakti, ke leluhur. Kapan lagi waktunya kalau bukan kita siapa lagi? Karena nyawa manusia, umur manusia nggak ada yang tahu. Kapan saya dipanggil, saya tidak tahu. Mungkin dengan cara ini saya bisa memberi tempat untuk para leluhurku. Dan saya tidak memungkiri bahwa beliau itu leluhurku membantu saya, karena tanpa bantuan leluhurku bangunan ini mungkin tidak terwujud, hanya dalam mimpi, terus muncul dalam mimpi. Ini Karno Tanding, pemberangkatan waktu mau di Medan Dharma Kurukshetra. Mangga. Ini pertemuan karena dengan Arjuna. Disinilah peperangan sesungguhnya. Pemikiran
pemikiran dalam jiwaku, pemikiran peperangan dalam hatiku bergejolak dari sini. Saya gambarkan sebagai karena tanding. Dan ini dalam kebingunganku mengambil keputusan, hanya saya tidak ragu dan laju dengan prinsipku, dengan keinginanku untuk mewujudkan bangunan ini biar terjadi. Ya, tapi ya tidak semulus itu ujian itu. Yang penting saya lewati. Saya sebut dengan Taman Warna Prasta karena saya menyebut ini Taman Warna Prasta. Saya mengasingkan diri. Monggo masih mengasingkan diri dari keramaian. Walaupun saya tinggal di tengah-tengah desa, monggo saya membuat hutan kecil biar ada ketenangan jiwa dan hati. Seperti ini keadaan di Desa Bojojati, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Monggo Mbak, atau disebut juga di Taman Warna Prasta. Monggo. Salam Rahayu, salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin kita semua diberikan keanugerahan sinar suci Tuhan dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Apabila ada saudara rekan-rekan yang butuh hiasan, saya tidak mau cari sumbangan dan saya nggak minta sumbangan, tapi saya jual karyaku. Walaupun tidak sempurna, bisa untuk beli bahan material di sini. Ini salah satu yang masih ada di Taman Warna Prasta. Bonsai-bonsai ada yang sertifikat, ada yang bahan, dan ada beberapa burung-burung yang teman-teman memberikan kepercayaan, dititipkan pada saya untuk dijual. Hanya saya mengambil ujung atau untung dari kawan-kawan yang memberi kepercayaan pada saya merawat burungnya. Oke, salam Rahayu. Om Santi 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 Om Rahayu 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 Mulyani Bahwono Agung.